Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan tentang patofisiologi keganasan organ reproduksi wanita, yaitu tentang kanker serviks. Anggota kelompok 8 terdiri dari Anis Muzayanah, Mina Setianingsih, Sarastami Ruri Piani, dan Liswani. Pengertian dari karsinoma serviks adalah kanker sendiri adalah suatu proses pembentukan sel yang abnormal atau berlebihan yang membentuk suatu jaringan yang apabila dalam proses pembelahan tersebut tidak dapat dikendalikan dan berbahaya atau ganas. Serviks adalah bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks yaitu kanker yang terjadi pada serviks. Penyebab kanker serviks adalah HPV, merupakan virus DNA yang menginfeksi sel-sel epitel, yaitu kulit dan mukosa. Virus ini berasal dari jenis Papovaviridae dan genus Papillomavirus. Infeksi HPV ini terjadi pada wanita yang telah melakukan hubungan seksual. Hanya sebagian kecil infeksi ini dapat menetap dan menimbulkan tanda gejala menjadi prakanker. Virus HPV dapat menyebar melalui hubungan seksual, terutama pada hubungan seksual yang tidak aman. Virus HPV menyerang selaput pada mulut dan kerongkongan, serta anus dan akan menyebabkan terbentuknya sel-sel prakanker dalam jangka waktu yang panjang. Faktor resiko. Predisposisi adalah kondisi yang memicu munculnya kanker. Faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya kanker serviks antara lain: 1. Perilaku seksual. Resiko terkena kanker serviks akan meningkat apabila seorang perempuan memiliki mitra seksual multiple atau sama saja ketika pasangannya memiliki mitra seksual multiple. Selain itu akan sangat berisiko apabila pasangan mengidap kondiloma acuminata. Yang kedua, aktivitas seksual dini. Umur pertama kali hubungan seksual merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Perempuan yang melakukan hubungan seksual sebelum usia 16 tahun mempunyai resiko lebih tinggi karena pada usia itu epitel atau lapisan dinding vagina dan serviks belum terbentuk sempurna. Jika melakukan hubungan seksual pada usia tersebut, maka akan sangat mudah terjadi lesi atau luka mikro yang akan menyebabkan terjadi infeksi, salah satunya oleh virus HPV. Selanjutnya smegma. Smegma adalah substansi berlemak. Smegma biasanya terdapat pada lekukan kepala kemaluan laki-laki yang tidak disunat. Sebenarnya smegma adalah sekret alami yang dihasilkan kelenjar sebaceous pada kulit penis. Namun ternyata hal ini berkaitan dengan meningkatnya resiko seorang laki-laki sebagai pembawa dan penular virus HPV. Selanjutnya, perempuan yang merokok. Rokok terbuat dari tembakau dan seperti yang kita ketahui bahwa di dalam tembakau terdapat zat-zat yang bersifat sebagai pemicu kanker, baik yang dihisap maupun dikunyah. Asap rokok menghasilkan polycyclic aromatic hydrocarbons heterocyclic amin yang mutagen dan sangat karsinogen. Sedangkan jika dikunyah, 12 menghasilkan nitrosamin. Bahan karsinogenik spesifik dari tembakau dijumpai dalam lendir serviks wanita perokok. Bahan ini dapat merusak DNA sel epitel squamosa dan bersama dengan infeksi HPV mencetuskan transformasi maligna. Paritas. Perempuan dengan paritas yang tinggi memiliki resiko terkena kanker serviks lebih tinggi. Hal ini terjadi karena ibu dengan paritas tinggi akan mengalami lebih banyak resiko morbiditas dan mortalitas.
Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya fungsi organ-organ reproduksi yang memudahkan timbulnya komplikasi. Selanjutnya, pengguna obat imunosupresan atau penekan kekebalan tubuh. HIV merupakan virus penyebab AIDS yang menyebabkan sistem imun tubuh menurun dan membuat perempuan berisiko tinggi terinfeksi HPV. Pada wanita dengan HIV, prakanker serviks mungkin akan berkembang menginvasi dengan cepat untuk menjadi kanker daripada normalnya. Pengguna obat imunosupresan atau penekan kekebalan tubuh atau pasca transplantasi organ merupakan faktor risiko juga. Riwayat terpapar infeksi menular seksual, HPV bisa ikut tertularkan bersamaan dengan penyebab penyakit kelamin lainnya saat terjadi hubungan kelamin. Selanjutnya, penggunaan kontrasepsi hormonal. Penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka waktu panjang, yaitu yang hormonal, 5 tahun akan meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks pada perempuan yang terinfeksi HPV. Jika penggunaan obat kontrasepsi dihentikan, maka risiko akan turun pula. Kontrasepsi barier, yang dimaksud barier di sini adalah kondom, akan menurunkan risiko kanker serviks. Hal ini disebabkan karena adanya perlindungan serviks dari kontak langsung bahan karsinogen dari cairan semen. Tingkat sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi yang rendah berkaitan dengan asupan gizi dan status imunitas. Patofisiologi. Perkembangan kanker serviks ini dimulai dari neoplasia atau displasia intraepitel serviks. Dari neoplasia intraepitel serviks, pertama ringan, kedua sedang, yang ketiga adalah istilahnya karsinoma in situ pada lapisan epitel serviks, dan setelah menembus membran basalis akan menjadi karsinoma mikroinvasif dan invasif. Stadium ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Stadium 1 terjadi saat karsinoma terbatas pada serviks uteri, ekstensi ke korpus harus diabaikan. Stadium 2 terjadi saat karsinoma menyebar keluar serviks, tetapi belum meluas hingga sepertiga bagian bawah dari vagina atau dinding panggul. Stadium 3 terjadi saat karsinoma melibatkan sepertiga bagian bawah vagina dan atau meluas ke dinding panggul dan atau menyebabkan hidronefrosis atau ginjal yang tidak berfungsi dan atau melibatkan limfa pelvis dan atau kelenjar getah bening para aorta. Stadium yang keempat. Stadium ini terjadi saat karsinoma telah meluas, melampaui panggul atau telah meluas hingga mukosa kandung kemih atau dubur. Tanda dan gejala kanker serviks. Gejala fisik hanya akan dirasakan oleh penderita dengan stadium lanjut. Gejala-gejala yang dirasakan antara lain munculnya rasa sakit dan perdarahan saat berhubungan seksual. Yang kedua, perdarahan pada vagina yang abnormal. Yang ketiga, keputihan yang abnormal. Yang keempat, penurunan berat badan secara drastis. Yang kelima, apabila kanker telah menyebar ke panggul, maka penderita akan merasakan nyeri punggung, hambatan dalam berkemih, serta pembesaran ginjal. Pengobatan. Pengobatan kanker serviks bisa dilakukan melalui tindakan operasi maupun terapi. Standar operasi pada kanker serviks adalah histrektomi radikal pada organ uterus, serviks, vagina, parametrium kanan dan kiri, salpingo-oophorektomi bilateral, serta limfadenektomi kelenjar getah bening regional. Untuk pilihan terapi terdiri atas tindakan operatif pada stadium 1A, 1B, 2A, 1B, 2A, dan 2B. Radiasi yang terdiri atas EBRT, radioterapi eksternal atau external beam radiation therapy, dan brachytherapy, neoadjuvant kemoterapi,
kemoradiasi, paliatif baik radiasi maupun kemoradiasi. Pencegahan. Kanker serviks 100% dapat dicegah dengan vaksinasi HPV, menggunakan kondom sebagai barier, menghindari konsumsi tembakau, serta deteksi dini dan pengolahan lesi prakanker, yang dalam hal ini bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Demikianlah penyajian dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.